Mas Nadiem juga dalam persidangan menyebut bahwa ini adalah amanat dari presiden. Pada waktu itu Presiden Jokowi pada rapat paripurna yang pertama menyebutkan pentingnya digitalisasi Betul. dunia pendidikan. Ya. Apakah dengan membawa nama presiden merasa perlu untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan adalah perintah presiden dan bukan hal yang di luar perintah presiden? Apakah message ini yang mau disampaikan? Saya rasa pada saat itu Mas Nadiem hanya ingin menegaskan bahwa tugas dari seorang menteri adalah menjalankan visi dan misi. Dan itu benar-benar sudah dia upayakan selama 5 tahun dengan sepenuh tenaga dan sepenuh hati dengan semua ketidaksempurnaannya sekali lagi. Tapi sesuai dengan fakta persidangan sekali lagi apa yang dituduhkan tidak ada yang terbukti, tidak ada salah prosedur, tidak ada aliran dana, dan ya laptop dan semua alat TIK ini masih dipakai oleh guru-guru dan murid di seluruh Indonesia. Sebagai seorang bintangnya di kabinet periode lalu, Anda merasa ditinggalkan nggak? Bahwa dulu suami saya diminta, dibanggakan, bahkan cukup dielulukan. Dan ketika sampai di satu proses persidangan, merasa sendiri. Mungkin kami di awal merasa sering sekali sendirian gitu ya. Tapi juga kami mengerti bahwa ini adalah akibat fakta persidangan belum keluar sama sekali. Tapi sekali lagi seperti yang Mbak Rosi tadi juga bilang bahwa dukungan doa sudah begitu besar, itu adalah berkat yang tidak akan pernah kami bisa sangka dan juga berterima kasih. Tapi kalau saya boleh tambahkan Mbak Rosi, yang paling memprihatinkan dan menyakitkan untuk saya adalah bagaimana niat baik suami saya dijadikan senjata yang diputarbalikkan. Bahwa yang pertama sebelum dia menjadi menteri, investasi dari perusahaan yang besar itu sudah masuk lebih dari 70%. Mas Nadiem melepaskan jabatannya sehari sebelum dilantik, dan itu dianggap menjadi satu pura-pura supaya dia bisa menutupi konflik kepentingan ini. Pada saat dia jelas tidak ada aliran dana selama dia menjabat, dan itu terbukti di persidangan, itu dianggap dia itu sangat lihai Untuk sebagai menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan kejahatan ini. kata jaksa. Betul. Yang menerima dan mengakui menerima bahkan tidak diusut. Dan yang terakhir Mbak, bagaimana kejujuran dan niat dia untuk melaporkan semuanya secara terbuka di SPT dan LKHPN tiba-tiba menjadi satu alat yang dipakai untuk membangun narasi bahwa dia korupsi besar-besaran. Jadi untuk saya, kenapa setiap niat baik itu diputarbalikan jadi senjata untuk mendolimi suami saya gitu. Anda merasa seorang Nadiem Makarim dizolimi? Saya merasa apa yang terjadi adalah satu bentuk perjalanan hidup yang lumayan berat, dan sampai sekarang saya masih tidak mengerti kenapa. Selalu ada pertanyaan, masih ada pertanyaan besar ya. Kenapa ini terjadi? Dari 5 tahun perjalanan dengan jalur hidup yang cemerlang, tiba-tiba out of sudden duduk sebagai pesakitan. Is it still big question for you? Ada banyak hikmah yang kami juga dapat dari sini Mbak Rosi. Tapi untuk melihat anak-anak saya, 4 anak saya harus dipisahkan dari ayahnya untuk satu tuduhan yang
tidak berdasar dan tidak terbukti, itu buat saya sangat sangat berat.